Halo semua, balik lagi sama gue Wan di FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 38 yang merupakan Game Week terakhir di season ini. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue bakal terus memberikan tips-tips FPL untuk kalian dan juga mungkin Euro 2020 Fantasy Football. Oke, jadi sebelum gue review tim gue mau ngajak lo semua untuk main Euro 2020 Fantasy Football dulu. Berhubung dengan FPL kan udah mau selesai nih season ini. Daripada kita gabut, mending lu pada join liga gue di Euro 2020 Fantasy Football. Yang kodenya sendiri udah gue taruh di bawah sini. Dan yang mau tahu detailnya silahkan ke Twitter gue di @fpl62_ yang ada di atas itu. Langsung aja ke sana. Dan jangan lupa follow Twitter gue juga, karena untuk juara 1-3 bakal ada hadiah dari gue. Nah sekarang langsung aja gue review tim gue untuk Game Week 37 kemarin. Jadi di Game Week 37 kemarin gue berhasil mendapatkan 49 poin, dimana sebenarnya rata-rata tier gue itu 50 ya, kurang lebih 50. Jadi gue dapat panah merah 152 dari 122. Dan total poin gue sekarang ada di 2535. Jadi dari kiper gue sendiri, Melie nggak main. Gue kaget banget, gue nggak tahu kenapa si Bielsa memutuskan untuk nggak mainin Melie lagi. Katanya dua game pertandingan terakhir ini di Game Week 37 sama Game Week 38. Jadinya kemungkinan Kiko Kasila yang akan main. Jadi gue kayaknya nanti di transfer plan gue harus buang Melie. Dan kiper cadangan gue juga Foster kemarin gak main. Akhirnya gue main tanpa kiper di sini. Kemudian di back gue sendiri gue pakai 3 back. TAA yang berhasil clean sheet. Kemudian Holgate yang sayangnya main gak nyampe 2 menit kali ya, itu Holgate. Kemudian juga Ward yang kebantai sama Arsenal. Kemudian di midfield Fernandes yang mendapatkan 1 assist kemarin, yang pada bilang assist gaib yang nggak nyentuh kakinya tapi dapat assist. Kemudian ada juga Salah yang ngeblank, gue kaptenin. Kemudian Willock, Lingard yang perform dua-duanya. Willock ini merupakan transfer yang gue buat kemarin. Akhirnya return. Gue happy banget sama Willock ini, bisa dibilang juga diferensial ya, karena di tier gue mungkin dikit banget yang punya Willock. Kemudian untuk forward sendiri gue pakai 3 pemain, dimana semuanya blank kecuali Antonio. Jadi Kane blank, Calvert-Lewin juga blank. Nah kemudian ini sebenarnya Salah blank ini gue udah bilang di video gue sebelumnya ya, maksudnya gue udah mengantisipasi ini kalau kira-kira kayaknya Salah ini bakal blank, karena lawan Burnley sendiri nggak bakal mudah buat Salah. Ini bukan pertandingan yang gampang buat dia, jadi kayak gue udah bilang kemarin, tapi gue tetap aja gue sedikit takut dengan, ya mungkin dia paling baik di kaptenin kemarin ya. Setelah itu mungkin Fernandes atau enggak Kane. Cuma mungkin kalau gue kapten Fernandes ya dapat 8 poin, ya mungkin akan lebih baik sih di 2 poin sedikit daripada poin gue sekarang di 49. Cuma gue gak berani lawan IO yang tinggi, jadi gue pakai kaptenin Salah juga yang akhirnya blank. Bener feeling gue bener kan gitu. Di bench gue sendiri gue ada Zaha, kemudian sisanya 2 lagi yang semuanya gak jelas ya. Maksudnya di bench gue tuh bener-bener cuma 1 pemain doang yang ya bakal main karena Veltman sendiri cedera. Oke, jadi kayak gitu tim gue di Game Week 37. Nextnya gue bakal bahas mengenai fixture terakhir di season ini, yaitu fixture di Game Week 38. Oke, jadi di sini udah ada daftar pertandingan di Game Week 38, pertandingan terakhir di Game Week di season ini. Semuanya di jam yang sama seperti biasa, di jam 8 malam Indonesia. Kemudian gue saranin juga di Game Week terakhir ini mending lu udah nggak usah musingin lagi pas lu nonton bola. Lu nonton aja sebagai pencinta bola beneran, kayak terutama perebutan Liga Champions sama Liga Eropa harusnya seru banget nanti di Game Week terakhir. Jadi menurut gue mungkin sekarang lu boleh pusingin milih tim, tapi harusnya di hari H pas lu nonton lu gak usah musingin lagi soal FPL, karena ya itu udah bener-bener terakhir ya, jadi lu gak usah musingin apa-apa lagi. Tapi sebelum itu, di sini gue juga ada siapin beberapa fixture yang gue anggap bagus untuk minggu terakhir kita. Yang pertama ada Arsenal lawan Brighton, yang sebenarnya Arsenal ini udah hampir gak pasti mungkin bisa masuk ke Europa League atau ke Champions League lagi. Udah gak bisa lagi, tapi tetap aja di atas kertas, terutama beberapa game week terakhir Arsenal ini berhasil menang dan gacor juga penampilannya. Harusnya di game week ini Arsenal juga bisa menang, terutama dengan menurut gue dia gak mungkin rotasi, dan karena kita tahu dia masih ada kesempatan untuk merebut posisi ke-7 lawan Spurs sama Everton untuk masuk ke Europa Conference League ya, ini liga baru dari UEFA sendiri 2021 ini. Kemudian nextnya ada Chelsea lawan Aston Villa. Ini gua rasa Chelsea juga akan full squad demi mengamankan finish di 4 besarnya mereka. Jadi harusnya Chelsea ini main all out nanti, walaupun sebenarnya kita tahu juga nggak ada pemain yang pasti ya dimainin sama Tuchel ini, karena
kita tahu Tuchel sendiri gila sama tim depth, jadi dia bisa mainin siapa aja menurut gue, tapi harusnya dia bakal mainin tim terbaiknya nanti untuk menjaga posisi 4 besar. Gue rasa dia harus tetap fokus di sini, nggak bisa meremehkan ini juga. Dia nggak bisa berharap 100% sama final Champions League dan berharap menang di situ. Menurut gue juga nggak bisa ya. Kalau dia bener-bener berharap di sana dan dia kalah, dan dia di sini kalah juga, bener-bener itu menurut gue skenario terburuk dari Chelsea. Finish di luar posisi 4, nggak menang Champions League, kalah Piala FA, dan di musim depan mainnya di Europa League yang menurut gue sayang banget. Jadi harusnya dia bakal mainin tim terbaiknya di sini. Dimana sebenarnya ada beberapa nama yang menurut gue bisa hampir pasti main, kayak Rudiger, Mendy, Havertz, Pulisic juga harusnya bisa start di pertandingan ini. Kemudian nextnya ada Leeds lawan WBA, yang kedua tim ini bermain cukup terbuka ya, beberapa kali juga keduanya juga udah nggak ada beban apa-apa lagi. Kayak untuk Leeds sendiri dia udah nggak mungkin degradasi, nggak mungkin kemana-mana juga. Untuk WBA sendiri udah degradasi, jadi harusnya bisa jadi pertandingan yang cukup banyak gol dan terbuka. Lalu nextnya ada pertandingan dari tim-tim yang memperebutkan jatah Liga Champions dan juga jatah Europa League, seperti Leicester dan Liverpool yang masih ngejar jatah Champions League, sama West Ham dan Tottenham juga yang masih sebenarnya bisa aja masuk Liga Eropa. Jadi harusnya tim-tim ini memainkan squad utama mereka menurut gue, bermain all out untuk ngincer menang. Selain itu sebenarnya juga ada Everton yang masih berpeluang untuk ke Europa Conference League itu sendiri, tapi nggak gue highlight di sini sebagai pertandingan yang menarik bagi gue, karena dia sendiri ketemu City dan juga kemarin itu tuh beberapa game week mainnya mut-mutan, menang pun 1-0, 2-1 seperti itu. Jadi gue kurang tertarik sama aset Everton lagi, ditambah dengan mungkin dendam gue juga ya sama Holgate, kayak beberapa game week ini nggak perform sama sekali. Jadi gue udah kayak nggak usah lah anggap nih Everton ini. Jadi itu menurut gue beberapa fixture yang bisa kita targetin. Nextnya gue akan bahas salah satu juga faktor yang paling penting di game week terakhir ini, yaitu adalah pemilihan kapten. Oke, di sini ada beberapa nama menurut gue bisa jadi pilihan kapten kita semua, tapi ini bener sekali lagi menurut gue, karena gue sendiri akan sepertinya bermain aman di game week terakhir. Jadi gue akan tampaknya memilih kapten-kapten yang IO-nya tinggi, yang menjaga ranking gue juga. Ya walaupun gue tahu nggak bakal bisa naik kalau kayak gitu, cuma gue rasa gue akan tetap defensif di game week 38 ini. Jadinya gue udah ambil 4 pemain di sini yang menurut gue secara statistik atau menurut gue bakal banyak dikaptenin juga di game week terakhir ini, yaitu adalah Salah, Kane, Bruno Fernandes, sama Iheanacho. Nah di sini juga udah gue siapin data dari masing-masing pemain, seperti gol yang di sini bisa kita lihat semuanya mencetak 2 gol di 4 pertandingan terakhir kecuali Kane. Kemudian untuk assist semua juga mencetak 1 assist selain Kane, nggak membuat assist apapun di 4 pertandingan terakhir. Kemudian shot on target yang paling banyak adalah Salah, diikuti oleh Bruno sama Iheanacho. Lagi-lagi Kane ini angkanya jelek ya. Kemudian XG non penalty, nah ini baru di sini Kane bagus sama Salah. Untuk XGI lagi-lagi Kane juga jelek sama Iheanacho juga jelek. Yang bagus adalah Salah dan Bruno Fernandes, dan fixture juga bisa dilihat di sini sebenarnya paling bagus adalah Salah sendiri yang akan ketemu Crystal Palace, dan juga bisa dibilang ya Wolves juga lumayan bagus lah untuk Bruno Fernandes sendiri. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari data di sini bahwa underlying stats ini menunjukkan bahwa sebenarnya kapten terbaik secara statistik, data, dan juga pertandingan berikutnya adalah Muhammad Salah. Walaupun sebenarnya menurut gue empat-empatnya punya motivasi bermain ya. Salah harusnya ngincar Liga Champion, Kane juga harusnya masih bisa ngincar Europa League, kayak Iheanacho juga harusnya bisa ngincar Champions League. Cuma menurut gue di luar dari motivasi bermain, menurut gue Salah bisa dilihat underlying statsnya paling bagus di sini, dan juga fixture-nya paling oke. Jadi menurut gue, dan harusnya kalau lu seperti gue milih kapten yang aman-aman aja. Di sini sepertinya udah kayak no brainer ya, maksudnya kayak udah pasti Salah gitu di sini. Menurut gue udah jelas obvious kalau lu game 38 punya dia, kaptenin Salah. Sedangkan kalau lu mau diferensial kaptennya, gue juga nggak bukannya nggak menyarankan ya, gue sebenarnya nggak kepikiran juga harus kaptenin siapa diferensial. Tapi kalau nggak kaptenin, gue udah siapin beberapa nama yang menurut gue bisa jadi one week pan di game week terakhir sebagai diferensial untuk ngangkat ranking kita. Yang pertama ada Chris Wood di sini dengan melawan Sheffield United di game week 38. Menurut gue ini adalah fixture yang bagus banget untuk Wood, dengan di 4 pertandingan terakhir dia mencetak 2 gol, shot on targetnya 4, XG dan penalti 1,1, chance creatednya atau peluang yang diciptakan berupa 4, XG-nya juga sebanyak 2,14. Jadi bisa aja menurut gue Chris Wood ini bisa lu masukin sebagai satu week pan. Kalau lu mau transfer out ke forwards lu, menurut gue masukin Chris Wood juga bisa aja jadi diferensial di game week 38 ini dengan Sheffield United sebagai lawannya. Menurut gue ya harusnya bisa lah mencetak 1 gol 2 gol ya maksudnya Chris Wood ini. Cuma sekali lagi dengan data seperti ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, masih ada beberapa forward yang lebih bagus. Cuma ya kalau diferensial menurut gue pilihannya adalah Chris Wood. Kemudian berikutnya ada Kai Havertz yang menurut gue di pertandingan terakhirnya melawan Aston Villa harusnya Chelsea bermain all out abis-abisan untuk mempertahankan posisi 4-nya.
Dengan 4 pertandingan terakhir Kai Havertz berhasil mencetak 3 gol, 1 assist, 7 shot on target, 2,6 XG-nya, 3 chance created sama XG-nya 3,22. Menurut gue ini adalah data yang bagus banget untuk seorang midfielder di harga 8,3. Sebenarnya harga yang agak nanggung menurut gue. 8,3 itu bisa dibilang nggak murah, nggak mahal juga. Tapi bisa aja sebagai diferensial kayak Havertz lo masukin. Menurut gue kita harus tunggu lagi kabarnya seperti apa. Kalau dia fit, menurut gue kayak Havertz ini bisa jadi pilihan lo di midfielder. Kalau mungkin masih punya Zaha lo mau keluarin, atau Lingard lo mau keluarin, ya kalau masih ada uang di banknya lagi, upgrade dikit ke Kai Havertz. Kalau dia fit harusnya oke banget. Kemudian terakhir diferensial menurut gue adalah Sadio Mane. Walaupun mungkin beberapa orang udah punya Sadio Mane, tapi gue cek terakhir di live FPL, IO dia di game week 37 kemarin masih sekitar 2,8-3%. Jadi menurut gue itu masih diferensial banget, terutama kalau lu tire-nya 10k ke bawah itu masih 2,8 ya, nggak nyampe 3. Jadi itu menurut gue masih diferensial. Dengan Sadio Mane ini bisa aja lu masukin buat gantiin Bruno Fernandes yang ada resiko di rotasi, bisa aja. Jadi lu kalau lu masih belum punya 3 pemain Liverpool, atau mungkin punya 2 dan punya 3, atau mungkin punya 3 tapi kemarin lu buang Jota jadinya 2, ya mungkin aja lu bisa masukin Sadio Mane dengan dia berhasil mencetak 1 gol, 2 assist, 1 shot on target, sama XG non penaltinya 1,7, chance created 9, sama XGI-nya 2,68. Di antara 3 pemain tadi chance created-nya Sadio Mane ini paling tinggi ya, 9 chance created. Dan sebenarnya secara XG dan data-data lainnya kayak Havertz paling bagus di sini tadi. Cuma lagi-lagi kita nggak tahu sebenarnya Tuchel bakal mainin dia atau enggak, apalagi dengan isu dia cedera. Jadi midfielder mungkin aja kalau lu mau seseorang yang fit, lawan Crystal Palace di game 38 home lagi ya. Jadi menurut gua mungkin aja Sadio Mane ini bisa jadi diferensial yang bagus juga. Mengingat beberapa game terakhir dia yang step up sama Firmino, dan Firmino sebenarnya juga oke juga menurut gue. Cuma setelah gue lihat tadi secara data bagusan Sadio Mane, jadi gue gak masukin Firmino lagi. Gue ambil Sadio Mane yang bisa jadi diferensial buat kita semua. Oke, sekarang gue bakal membahas mengenai tim gue, tim terakhir gue di game week 38. Di sini gue ada permasalahan di mana gue nggak bisa main Melie di sini karena Bielsa sendiri udah bilang kalau Melie itu nggak bakal main. Jadi pastinya gue bakal transfer out dia. Terpaksa gue harus transfer kiper. Menurut gue nggak penting banget ya transfer out kiper, terutama di game week terakhir lagi. Gue nggak tahu sih ini gue sial atau gimana. Jadi kayak gue tuh berpikir bahwa Melie ini kan fixture bagus banget ya, dan juga bisa dibilang diferensial lah. Dia hanya bermain setelah semenjak gue mainin baru main sekali, dan sisanya nggak main lagi ya. Jadi gue kayak ya udahlah, gue harus transfer out dia. Gue lagi cari pengganti kiper, dan menurut gue di uang 7,1 harusnya gue bisa beli mungkin hampir semua kiper ya. Jadi kayak mungkin gue akan ngincer beberapa kiper yang pasti main aja, karena cadangan gue adalah Foster yang pasti nggak main. Kemungkinan besar bisa aja gue masukin Lloris di sini, Hugo Lloris. Kayak walaupun lawan Leicester harusnya juga Tottenham juga mainnya harusnya lebih ngotot lagi, terutama dengan dia yang kalah kemarin, bisa jadi pilihan. Tapi juga bisa mungkin gue bisa masukin Alisson di sini yang lawannya Crystal Palace di home, dan dia juga harus ngejar finish di 4 besar. Jadi harusnya Alisson bakal main sih menurut gue. Ada yang bilang beberapa nama seperti Ederson, cuma gue gak yakin juga sih Ederson bakal main, terutama di game week 38 ini. Dengan 37 dia udah main 90 menit ya. Gue gak yakin sih, mungkin si siapa gigi nyompong itu, Carson itu bakal main lagi di game week 38. Jadi menurut gue bakal masukin aja yang udah pasti, kayak ya mungkin Alisson ya. Alisson gue bakal masukin di sini. Nah, nextnya gue bakal ke depan. Di depan gue sendiri gue gak ada masalah. Kayak gue udah masukin Willock kemarin, yang gue tahu di game week 38 dia akan ketemu sama Fulham yang oke juga. Dan 3 pemain ini menurut gue ya masih, ya nggak usah dibeli, nggak usah dijual lah gitu ya menurut gue 3 pemain ini. Kemudian di midfield gue sendiri udah beberapa game week nggak punya Son. Gue sebenarnya takut banget ya setiap kali Tottenham main tuh gue udah malas bener nontonnya, karena gue nggak punya Son, dan Son sendiri kan IO-nya tinggi banget nih. Jadi gue sebenarnya agak malas setiap kali nonton Tottenham main, deg-degannya Son itu lagi. Cuma udah beberapa game week ya Son juga nggak return ya, mungkin 2 game week ya. Jadi gue udah ya bisa dibilang lumayan lega. Dan di game week terakhir ini dia lawan Leicester sendiri, yang mungkin bisa gue manfaatin dengan gue nggak punya Son, karena agak sulit ya lawan Leicester sendiri. Kita tahu harusnya mungkin blank lagi, cuma gue nggak tahu. Gue sendiri di sini gue bakal mainin formasi 3-4-3 sepertinya, dimana gue bakal mainin Ward, Holgate sama TAA, Willock, Salah, Lingard, Fernandes, sama 3 pemain gue depan lainnya, sama seperti game 37 sebenarnya. Dan gue ganti Alisson di kiper gue. Cuma
balik lagi nih, gue gak percaya bang. Gue udah berapa kali sih kena investasi bodong nih, sama terutama sama si Ward ini. Semenjak gue mainin dia, oke lah 5 game sekali gitu kan gue seneng. Kemudian 1-0-1, ya gue gak berharap banyak sih sama Ward, cuma setidaknya gak gini juga gitu loh. Jadi gue kayaknya nih gue bisa aja buang dia dan gue masukin Dallas. Cuma gue rasa dia nggak bakal clean sheet lagi ya. Gue rasa dia nggak mungkin clean sheet lagi, dan kalau lo berharap sama attacking returnnya doang ya mungkin aja dia lawan WBA bisa dapat attacking return sih. Cuma apakah dengan gue -4 akan worth it? Nah ini yang masih gue pusingin ya. Jadi kayak siapa lagi gitu pemain di bawah 5,5 yang secara defensifnya oke gitu kan. Kayak Creswell gue nggak mampu 5,6. Target sendiri ya lawannya sulit gitu kan. Sisanya gue ya MU gue nggak yakin bakal full tim ya. MU sendiri masih ada resiko rotasi gitu ya. Maksudnya dengan dia udah hampir pasti aman di posisi kedua, gue masih nggak tahu apakah gue harus -4 sama Ward sendiri, karena gue kemungkinan besar dibantai sih Crystal Palace menurut gue sama Liverpool di home. Cuma nggak tahu juga ya apakah Liverpool bakal ngecuk nih. Seru juga sih maksudnya, makanya menurut gue nanti setelah kita set tim ini harusnya kita fun aja nontonnya, nggak usah pusingin lagi. Bener-bener ya belajar aja kesalahan kita, nggak usah dipusingin, langsung kita move ke season berikutnya gitu kan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih transfer gue. Pasti akan gue pakai ke Melie dulu nih. Gue bakal ganti Alisson nih. Nih gue sebenarnya gue pingin cerita juga sih ke kalian kayak di league gue, kalau lu lihat di sini sejauh ini gue sekarang di posisi kedua Indonesia nih. Gue butuh saran banget untuk dari kalian. Kalau kalian jadi gue kayak gimana? Nih gue kasih lihat tim yang ranking 1 sekarang, dan ini gue bener-bener respect sama dia. Kayak kalau lu lihat nih dari game week 1 ya, dia cuma sekali di luar 100.000 Indonesia tuh di game week di OR di luar 100.000 tuh di game week 1 doang. Sisanya itu di dalam 100.000, dan di game week 30, di game week 20 aja dia tuh game week 21 dia udah masuk top 1000. Hebat banget sih menurut gue nih. Emang kalaupun dia menang menurut gue layak ya, cuma kan tetap aja gitu loh, gue pingin menang kan. Walaupun ya sebenarnya udah jauh di ekspektasi gue ya di ranking 2 sekarang. Cuma ranking 1 seperti ini. Jadi kayak dia punya Guaita, Wan-Bissaka, Robertson. Ya gila banget sih dia punya Robertson, sama Phillips dicadangin sayang banget. Sama Rudiger, gila. Timnya hebat sih. Pas itu bagus banget. Dan dia masih ada Bamford yang bisa jadi counter gue, Son sama Dallas. Timnya sebenarnya bener-bener hampir beda sama gue sih. Kayak tergantung siapa yang perform aja gitu kan. Cuma bedanya dia nggak usah transfer kiper pertama, terus dia udah punya 2 leads, sama dia ada Son yang bisa dibilang inilah apa namanya, ya punya Son debatable lah ya, apakah menguntungkan atau enggak gitu loh. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sih apakah gue nggak tahu lagi cara gue untuk gue sejauh ini kayaknya sekarang gue beda 8 poin sama dia ya. Gue beda 8 poin. 35 sama 43. Jadi ya doain aja gue di game week 38 bisa nyalip dia dengan 8 poin. Tapi kita juga gak boleh tutup mata sama ranking 3, karena menurut gue ranking 3 juga hebat. Gue pernah lihat, bisa lihat ya, maksudnya gak pernah keluar dari 100.000, bahkan OR-nya kayak di dalam 100.000 terus gitu. Dari ranking 1, dari game week 1 udah di 80.000 sampai sekarang gak pernah keluar di 100.000. Menurut gue sekarang hebat banget sih manajer-manajer Indonesia, gue salut banget. Dan di sini kalau di juara 3-nya sekarang dia punya Ferran Torres yang untungnya blank. Cuma ya kita nggak tahu ya di game week 38 apakah dia bakal main, dan ya mungkin main ya harusnya. Di game week 38 harusnya main, yang seperti yang gue udah bilang di game week 38 harusnya City bisa aja pakai tim keduanya lagi. Dengan dia udah dikasih 14 menit nih, Torres harusnya mungkin kemungkinan besar main. Nah, di ranking 3 sendiri nggak punya Son untungnya. Tapi dia punya Rafinha sama punya Dallas juga. Dan dia memilih aset Everton yang lebih baik daripada gue. Gue memilih Holgate, dia memilih Coleman. Sebenarnya gue tuh ingat gak sih, gue tuh pernah bilang gue tuh mau beli Coleman, cuma gue mikir dia udah tua, nggak bakal main 90 menit lagi terus-terusan. Ternyata dia main terus, kurang ajar memang ini. Dan dia masih punya Kastannya, jadi kayak ya fixnya agak sulit sih Kastan ini di game week terakhir lawan Tottenham. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang gue pusingin sejauh ini. Gue rasa gue harus ya plus 8 lah, walaupun kalau gue plus 8 dia bawah gue plus 13 ya gue kalah juga gitu kan. Ya gue berharap gue bisa dapat poin yang lebih banyak daripada mereka. Untuk tim sendiri
gue butuh saran lu pada. Menurut lu pada, kalau lu pada jadi gue, untuk nyalip nomor 1 itu gimana caranya? Transfer apa yang gue harus lakukan? Yang penting gue harus Melie ya, yang lu inget gue harus transfer Melie. Apakah gue harus ganti Ward ke Dallas atau gue harus ganti forward gue? Komen di bawah kalau lu mau kasih gue jawaban. Kalau mau bantu gue, thank you banget. Komen di bawah aja gue harus ngapain. Ya kurang lebih seperti itu ya transfer gue di Game Week 37 ke 38 ini. Kalau lu suka video ini, like. Kalau ada pertanyaan, komen juga. Sama kalau lu masa terbantu sama video ini, jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi, good luck untuk game week terakhirnya. Good luck juga untuk season ini. Semoga kita semua di game week terakhir bisa dapat panah hijau yang nonton ini. Dan juga ya, ingat kata gue sekali lagi, kita setelah susun tim ini, udah kita nontonnya happy-happy aja, gak usah mikirin FPL karena udah game week terakhir. Oke? Thank you semuanya, bye-bye.